Punya tumpukan produk deadstock di gudang pas bulan puasa? Jangan diobral. Ini triknya supaya produk deadstock bisa jadi cuan. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Ngopi di minggu pertama bulan puasa ini. Masih bersama saya Adit, dan kali ini saya kembali ditemani oleh Mas Aziz, konsultan Trional Software. Tema kita kali ini itu tentang jualan di bulan puasa. Ya. Dan Mas Aziz nanti akan membagikan trik membuat parcel lebaran yang laris manis. Ya kan Mas ya? Ya, betul. Oke. Ya, jadi minggu pertama bulan puasa ini teman-teman kan sudah bisa melihat ya pergerakan produknya di toko. Ya. Mana yang laku, mana yang kurang laku, adem ayem tuh, nggak ada pergerakan. Nah iya Mas, betul. Beberapa pemilik toko tuh juga ada yang curhat ke saya Mas. Ya. Ada beberapa barang yang emang slow moving banget. Padahal mereka tuh udah stok banyak. Karena tergiur diskon supplier tuh bulan lalu gitu ya. Kadang ada iming-iming kalau ini buat bulan puasa bisa cepat habis nih barangnya gitu ya. Itu gimana nih cara muterin biar bisa jadi THR buat karyawan Mas? Iya Mas Adit, saya juga perhatikan di beberapa toko itu seperti sirup itu cepet banget habisnya. Tapi tumpukan biskuit yang baru-baru, hanya merek-merek baru itu tingginya masih sama tuh dari kan mungkin kurang laku atau bahkan nggak laku sama sekali. Iya betul. Tapi yang perlu saya ingetin nih, jangan pakai perasaan. Seperti tadi kan saya pakai perasaan ya, perasaan sirup cepet laku, perasaan biskuit segitu-gitu aja. Nah itu kalau udah pakai pos, itu kita bisa lihat grafik penjualannya Mas Adit. Oke. Mana yang laku, mana yang kurang laku atau tidak laku. Dan periodenya kan kita bisa atur ya, misalnya dari awal puasa sampai per hari ini. Oke. Jadi nanti datanya itu jelas. Mana yang tadi laku, mana yang nggak laku, mana yang menguntungkan, mana yang enggak. Saran saya nih untuk teman-teman yang udah tahu ada produk yang slow moving atau bahkan nggak laku sama sekali, itu langsung dipromosiin aja, jangan sampai kelewat momennya. Oke, kalau dipromosin berarti kayak di diskon 30% gitu apa 50% kayak gitu apa gimana Mas? Jangan Mas Adit, kalau kayak gitu kelihatan banget butuh duitnya. Oke. Terus dari sisi HPP juga belum tentu nutup ya. Ya. Misalnya marginnya 20 tapi didiskon sampai 30, artinya kan bisa saja rugi. Nah itu nggak bagus buat cash flow. Oke, berarti terus gimana itu caranya Mas? Promo bundling kah atau gimana sih? Betul Mas Adit, tapi kita jangan asal bundling. Kita bisa pakai rumus yang namanya rumus Hero and Zero. Wah itu gimana Mas itu rumus Hero and Zero itu gimana Mas? Oke, kalau produk hero itu produk yang dikejar banyak orang. Biasanya sih marginnya tipis, tapi persaingannya itu ketat. Contoh nih kayak sirup, minyak goreng, gula pasir, dan sebagainya. Biasanya dibutuhkan pas bulan-bulan puasa. Oke. Nah, produk zero itu produk yang nggak terlalu dicari, tapi marginnya tebel. Nah, contohnya nih kayak biskuit, wafer, nah itu produk zero. Oke. Kalau Mas Adit nih jual wafer, terus biskuit, jualnya itu sendirian, itu kadang nggak ada yang lirik Mas. Tapi coba deh bikin paket hemat. Contoh paket hemat berkah. Isinya tuh misalnya sirup, terus minyak. Itu kan produk hero ya tadi ya. Betul. Nah, ditambah dengan biskuit atau wafer. Itu kan produk zero. Nah, itu gabung jadi satu. Misalnya bungkusnya juga dihias pakai motif ketupat atau motif Ramadan lainnya. Biar menarik. Oke, itu udah 3 action. Ya. Jadi orang itu beli itu karena ngincar sirup sama minyaknya berarti ya sebenarnya Mas ya? Betul. Psikologi pembeli itu biasanya malas ribet. Kita juga biasanya malas ribet, apalagi kalau ada opsi yang lebih mudah, lebih murah. Oke. Misalnya nih bulan puasa, biasanya ambil satu-satu, beli minyak, beli gula, beli biskuit kalau memang lagi pengen. Tapi kalau ada jual paket, itu kemungkinan besar orang akan memilih itu.
Lalu untuk produk parcel yang seperti itu nanti cara scan-nya gimana, Mas? Sekali scan aja atau bisa juga dipanggil nama produknya ya kalau Oke. nanti nggak ada barcode-nya. Oke. Kalau teman-teman nanti udah pakai POS 5, Oke. itu ada fitur yang namanya item rakitan. Gimana itu? Nanti itu adalah kita bisa buat produk baru, Oke. tapi stoknya diambil dari produk-produk yang sebelumnya sudah ada. Misalnya paket Ramadan isinya gula, biskuit, minyak dan sebagainya. Nanti otomatis stoknya bisa berkurang. Lalu paketnya kita bisa jual ke customer. Jangan lupa juga untuk tambahannya Mas Adit. Oke. Selain komponen kayak gula, minyak, itu biasanya kan ada tambahan seperti hiasannya, Ya. atau tempatnya, atau plastik pembungkusnya. Itu juga jangan sampai terlewat, karena itu juga nanti bisa jadi komponen HPP atau modal. Jadi nanti modalnya itu nggak cuma barang-barang yang kita pakai buat bikin paket, tapi tambahannya juga. Setelah itu baru nanti kita bisa tentukan mau jual berapa atau ambil margin berapa. Oke. Tapi nah itu tuh Mas sebenarnya Mas, ngitung perintilan pita terus tadi plastik gitu ya. Itu kan Ya. kadang kan sering kelupaan ya Mas ya. Ini ada Sering. cara gampangnya nggak sih Mas? Iya, karena biasanya itu kan dianggap hal kecil ya. Ya. Tapi kalau paket yang kita jual banyak kan lumayan juga kalau dihitung. Betul. Makanya nanti bisa dihitung. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, spesial nih buat teman-teman setiap penonton ngopi. Oke. Nanti kita siapkan yang namanya file Excel Oke. untuk menghitung HPP itu tadi. Jadi nanti kita akan kasih namanya Excel kalkulator HPP parcel. Wah. Nah, ya nanti teman-teman itu tinggal masukin aja barangnya itu apa aja, modalnya berapa, dan nanti tambahannya apa aja yang dibutuhkan. Oke. Nanti si Excel itu bisa langsung menghitung rekomendasi harga jualnya itu berapa, Oke. dengan margin yang nanti bisa juga diatur. Oke. Ini praktis banget berarti ya Mas ya? Betul. Jadi Ini- nanti nggak perlu ribet, tinggal ikutin aja file itu. Oke. Ini terus cara dapatnya gimana Mas? Gratis Mas Adit. Hmm. Untuk teman-teman yang nonton ngopi ini ya, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi Oke. atau komen aja. Nanti akan kita kasih secara gratis. Oke. Dan juga kita ada bonus ide parcel yang laku di tahun lalu, di Ramadan tahun lalu. Wah, ini. Juga nih. Iya, betul. Mau bikin paket apa ya? Iya. Itu nanti kita akan kasih ide-idenya. Oke. Ini menarik nih. Ya. Oke, jadi PR teman-teman semua hari ini ya, cek gudang, cari barang yang zero, lalu bisa gabungkan dengan barang-barang yang hero ya. Ya, nggak usah ke gudang Mas Adit. Oh, nggak usah ya? Kan udah pakai POS. Oh iya. Cek aja barang yang laku, barang yang nggak laku, barang yang laku tapi sedikit, termasuk ngecek marginnya itu bisa kita pakai POS, termasuk nanti menggabungkannya ya. Ya. Nah, nanti ada fitur yang namanya rakitan. Nah, oke. Benar nih kata Mas Aziz ya. Ya. Jadi kita sudah sampai di bagian akhir ngopi kita kali ini. Ya. Dan sekarang saatnya closing statement dari Mas Aziz. Silakan Mas Aziz. Oke, bulan puasa itu momentum emas tahun sekali. Jangan biarkan stok mati membebani arus kas toko. Ubah stok diam jadi uang tunai dengan strategi bundling yang cerdas, dan pastikan sistem kasir teman-teman siap mencatatnya dengan akurat. Selamat panen profit di bulan Ramadan. Oke, mantap sekali untuk closing statementnya. Terima kasih atas waktu dan insight-nya di ngopi kali ini Mas Aziz. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di ngopi kali ini. Ya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.